Salam sejahtera dan salam damai. Saudara-saudara, kita semua inginkan satu dunia yang bahagia. Kita inginkan masyarakat yang bahagia, yang damai. Maka, untuk menciptakan sebuah dunia yang bahagia dan sebuah masyarakat yang bahagia, maka kita perlu menyerapkan beberapa nilai dalam hidup kita. Tanpa nilai-nilai luhur, tanpa adanya sifat-sifat kebajikan dalam diri kita, maka adalah mustahil bagi kita menciptakan satu dunia yang bagus atau masyarakat yang bagus. Dan untuk itulah saudara, hari ini kita melihat satu sifat yang sangat penting dalam diri kita untuk menciptakan dunia yang bagus dan masyarakat yang bagus. Satu sifat yang sangat kita perlukan untuk hidup sebagai manusia yang bertamadun, yang bahagia, yang matang dan penuh bertanggung jawab. Saudara, sifat itu adalah kedamaian. Tahukah saudara, apakah itu kedamaian? Bagaimanakah kita bisa tahu kita ini damai? Bagaimana kita bisa boleh tahu seseorang itu damai? Dari mukanya, dari kata-katanya, atau dari tingkah lakunya, atau dari perhubungannya? Dari mana? Saudara, bagaimanakah caranya kita bisa menyerapkan kedamaian dalam diri kita? Apakah yang kita harus lakukan? Maka marilah kita melihat topik ini dengan lebih mendalam lagi. Saudara, tafsiran atau definisi kedamaian ada bermacam-macam. Contohnya, jika kita berada di tempat yang damai, maka kita rasa damai. Atau jika kita berada di tempat beribadat, kita merasa damai. Tapi, itukah kedamaian yang kita perlukan? Atau bolehkah kita menciptakan satu kedamaian dari dalam diri kita, supaya kemana-mana kita pergi, di mana-mana kita berada, kita tetap damai? Jika kita merasakan kedamaian dari luar, maka itu adalah sementara. Tetapi jika kita menciptakan satu tahapan kedamaian dalam diri kita, maka kita akan membawa kedamaian di mana-mana. Maka mata kita, muka kita, kata-kata kita, pikiran kita, dan pergaulan kita akan dipenuhi dengan kedamaian. Maka kita tidak perlu mencari-cari tempat damai, kerana kita akan menjadi kedamaian itu. Bagaimanakah kita bisa menciptakan kedamaian dalam diri kita itu, saudara? Yang penting sekali untuk menciptakan satu kedamaian dalam diri kita, kita perlukan satu pola pikiran, beberapa pikiran yang bersifat damai, yang bersifat positif, yang bersifat baik. Dan untuk itu, saudara, kita harus pandang ke dalam, merenungi akan diri kita sendiri. Kita harus melihat diri sendiri untuk mengetahui pikiran apakah yang kita wujudkan
yang kita lahirkan, adakah pikiran itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan kepositifan? Adakah pikiran itu penuh dengan perasaan baik-baik? Jika itu adalah satu pola pikiran yang bagus, maka kita akan membentuk satu energi yang baik dalam mental kita, dalam badan kita, dan energi itulah yang memberikan kita satu kedamaian. Kedamaian yang stabil, kedamaian yang tidak ada kekerasan. Satu kedamaian yang penuh dengan belas kasihan. Satu kedamaian yang bertanggung jawab. Dan dalam hal itu, waktu kita mengadakan hubungan atau persahabatan dengan orang lain, maka kita bisa pancarkan kedamaian itu kepada mereka. Maka mereka akan merasakan bahagia, tenang, damai, mengadakan interaksi dengan kita. Saudara, tadi saya ada beritahu untuk pandang ke dalam dan untuk melihat dan mengecek, menguji pikiran kita. Itu bukan satu hal yang senang, karena untuk melihat diri kita, memeriksa jenis-jenis pikiran yang kita lahirkan, kita perlukan keberanian. Karena ada kalanya pikiran kita tidak bagus, pikiran kita penuh dengan amarah, dengan nafsu birahi, dengan perasaan cemburu, dengan perasaan tidak bagus yang lain. Maka kita harus mengakui, oh, dalam diri kita ada pikiran-pikiran yang kurang baik. Dan di sebaliknya, sekiranya pikiran kita bagus, kita harus memiliki kemampuan untuk mengenalinya, untuk menerimanya, mengakuinya. Maka saudara, tahapan pertama adalah memerhatikan pikiran kita yang baik, yang buruk, yang positif, dan yang negatif. Kemudian setelah itu kita menguatkan yang baik, menguatkan yang positif. Kita ulang yang baik, ulang yang positif, dan yang negatif kita coba bunuhkannya, kita coba buangkannya, kita coba sisihkannya. Kemudian jika kita melakukan latihan ini berulang-ulang kali, beberapa kali dalam satu hari, berkali-kali, berhari-hari, maka kita akan membentuk satu sikap, satu tabiat yang lebih teratur, lebih disiplin dalam mental kita. Kita akan selalu sensitif, peka pada apakah yang kita pikir, dan kita selalu membuat satu pemilihan, pilih yang baik dan buang yang tidak baik. Maka dengan latihan mental ini, dengan olahraga mental ini, kita bisa membuat satu pola pikiran yang menjadi alami bagi kita. Kita boleh menciptakan satu pola pikiran yang bagus yang menjadi sebahagian dari diri kita, sikap kita, tingkah laku kita. Karena saudara tahu bukan bahwa apa juga yang kita pikirkan, itulah yang kita akan katakan dan itulah yang akan kita buatkan. Maka jika saya beri perhatian pada mental saya, pada pikiran saya, dan saya selalu membetulkannya, maka saya akan memiliki satu tahapan mental yang damai, yang matang, yang bertanggung jawab, dan itu akan memberikan saya satu tujuan hidup yang bagus, satu arah
pemergian yang bagus, dan satu keyakinan, satu tanggung jawab yang bagus untuk diri saya sendiri. Dan dalam proses itu, saya akan mengukuhkan yang bagus dan membuangkan yang lemah. Contohnya saudara, jika pikiran saya suka mendengar gosip atau fitnah tentang orang lain, maka saya merasakan, oh, itu bukan sesuatu yang bagus untuk saya. Itu adalah tidak baik. Maka saya lupakan gosip. Saya tidak akan melayani gosip apapun dalam mental saya. Saya tidak akan bergosip dan saya tidak akan mendengar berita-berita gosip tentang apapun. Maka itu menjadi satu sikap yang saya miliki hasil dari latihan mental ini. Begitu juga cepat marah, cepat cemburu, itu semua adalah sifat-sifat yang ada pada diri kita, tapi dengan cara memberikan perhatian, dengan cara menumpukan perhatian pada diri kita, pada mental kita, maka kita bisa atau kita boleh membuat satu keadaan mental yang stabil, yang kokoh, yang yakin, dan yang bertanggung jawab. Dan itu akan menjadi terpancar dari sikap kita waktu kita adakan pergaulan dengan orang lain. Saudara, janganlah menganggap bahwa membentuk satu sikap yang bagus dalam diri kita adalah tanggung jawab pihak pemerintah, pihak guru, pihak ibu bapa, atau pihak-pihak tertentu. Tanggung jawab memelihara satu keadaan mental yang bagus dan damai adalah tanggung jawab kita semua. Kita ini adalah ahli masyarakat. Dan jika kita semua memiliki satu sikap yang damai tanpa kekerasan, satu sikap yang dipenuhi dengan tanggung jawab, keyakinan yang positif, maka kita bisa membentuk, kita boleh membentuk satu masyarakat yang bagus. Saudara, apakah yang berlaku jika saya tidak memberikan perhatian pada mental saya, pada pikiran saya, pada pola pikiran saya? Kita tahu kebanyakan penyakit yang ada sekarang ini adalah hasil dari apa yang kita panggil stres atau tekanan. Dari manakah datangnya tekanan? Tekanan datang dari keadaan mental yang tidak ada kesenangan, satu keadaan mental yang penuh dengan kekacauan, kekhawatiran, amarah, ketidakpuasan, dan macam-macam. Dan saudara, sekiranya kita memberi perhatian pada mental kita, jika kita memberi perhatian pada pola pikiran kita, maka kadar stres atau tekanan kita akan menjadi berkurangan. Keadaan mental kita akan menjadi lebih santai, lebih rileks. Dan itu adalah satu energi yang bagus yang akan menjadikan badan kita badan yang damai, tanpa amarah, tanpa tekanan. Maka saudara, sifat damai itu adalah pondasi bagi hidup yang bahagia, bagi hidup yang sehat. Saudara, maka kita tahu bahwa kedamaian, keamanan, ketenangan dalam diri kita itu sangat-sangat mempengaruhi hidup kita, kesehatan kita, dan juga masa depan kita. Saudara, sekiranya
kita ada perasaan amarah yang tidak boleh dikawal, dan kita berkata-kata pada orang lain dengan perasaan amarah, maka hubungan saya dengan orang itu akan menjadi tidak baik, dan saya akan memiliki banyak setru-setru atau musuh-musuh. Dan kita tahu, jika kita mau hidup aman damai, jika kita mau hidup dalam keadaan yang penuh keharmonisan, maka hubungan kita dengan orang lain juga haruslah menjadi hubungan yang bagus, yang penuh kedamaian, yang penuh dengan belas kasihan. Dari manakah datangnya perasaan itu? Semuanya sumbernya mental kita. Maka jika kita melatih diri kita untuk terus menjadi damai, untuk terus menggunakan kedamaian itu dalam hidup kita sehari-harian, waktu kita bersendirian, waktu kita ada di tengah-tengah orang ramai, kita gunakan kedamaian, maka kita tidak akan membuangkan waktu untuk meminta maaf, ampun, kita tidak akan menyesal, dan hidup kita akan menjadi bahagia. Maka dari kedamaian, kita bisa atau kita boleh menciptakan satu kedamaian dalam diri kita. Saudara, saudari yang saya hormati, maka dasar atau pondasi bagi hidup yang bahagia adalah kedamaian. Bagaimanakah kita tahu kita ini ada kedamaian? Jika kita benar-benar damai dalam hati nurani kita, dalam mental kita, maka apa yang saya pikirkan dan apa yang saya tunjukkan secara luar, kedua-duanya akan menjadi sama. Apa yang terkandung dalam hati saya dan apa yang saya katakan secara luar, kedua-duanya akan jadi sama. Maka jika pikiran saya, kata-kata saya, dan perbuatan saya adalah sama, saya adalah manusia yang damai, jiwa yang damai. Saya memiliki mental yang damai, pikiran saya damai, dan itu akan menjadi satu contoh untuk orang lain mengikuti saya. Tanpa contoh, kita tidak bisa mengajar itu dan ini kepada orang lain. Kita harus mempelajarinya sendiri, kita harus menyerapkannya untuk diri kita sendiri, kita harus mempraktikkannya dalam hidup kita sendiri, dan kita boleh menunjukkan kepada orang lain. Jangan memiliki pikiran seperti itu. Oh, sikap itu boleh ditukarkan, diubahkan menjadi yang positif. Maka saudara, jika setiap individu dalam masyarakat, tidak kira ianya tua atau muda, tidak kira ianya berpelajaran atau tidak, kaya atau miskin, jika setiap orang memberikan sedikit waktu untuk melihat pikirannya, untuk memberi sedikit ajaran pada mentalnya, untuk membentuk satu pola pikiran yang penuh kedamaian, maka individu-individu itu yang membentuk satu masyarakat akan menjadi masyarakat yang damai dan penuh keharmonisan. Bukan itu saja, saudara, jika kita adalah masyarakat yang bersatu padu dan hidup dalam kedamaian, kita akan mencapai banyak kemajuan dari itu. Karena tanpa kedamaian, hasilnya kerugian, peperangan, pergaduhan, macam-macam lagi. Tetapi jika kita hidup sebagai satu kesatuan, satu keluarga besar yang penuh keharmonisan, penuh kedamaian, dan selalu melihat diri sendiri dan belajar
serta mengajar diri sendiri, maka kita boleh membentuk satu masyarakat yang bagus dan maju. Saudara, ada satu poin lagi yang ingin saya tekankan. Apakah sumber kedamaian itu, saudara? Maka sumber kedamaian itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Beliau itu satu Tuhan untuk kita semua. Beliau adalah sumber kedamaian. Sekiranya kita bisa atau kita boleh memusatkan pikiran kita kepada beliau dalam satu keheningan yang penuh kedamaian, kita akan menyerapkan kekuatan dan keyakinan dari beliau untuk terus menjadi damai, walaupun dunia luar kita tidak damai dan penuh kenegatifan. Tuhan yang Maha Esa, beliau adalah sumber dari segala-gala yang baik. Dan jika pola pikiran saya bisa ditumpukan kepada beliau, maka saya akan menyerapkan kekuatan, kedamaian, dan belas kasihan yang penuh dengan cinta kasih dari beliau. Itulah caranya kita akan menciptakan satu kedamaian dalam diri kita. Saudara-saudari yang saya hormati, ini adalah satu contoh menciptakan satu pola pikiran yang penuh kedamaian. Saya, sang jiwa, roh yang menjadi penghuni dalam badan ini. Saya, jiwa atau roh, adalah pelakon. Saya adalah pelakon yang penuh kedamaian, dan saya gunakan badan ini dengan penuh kedamaian untuk berlakon di dalam sandiwara hidup ini. Sekian, salam sejahtera dan salam damai.